Shalom keluarga IBC, apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Naskah kitab yang akan kita renungkan bersama dalam sesi firman Tuhan hari ini diambil dari Wahyu 2 ayat 18 sampai 29 dengan tema toleransi yang kebablasan yang akan dibawakan oleh Pendeta Markus Sauniamisa. Bagi Bapak atau Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk doakan, silakan untuk mengirimkan permohonan doa Anda dan ucapan syukur Anda ke nomor yang tertera di layar Anda. Ibadah Jumat Agung akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 2 April pukul 10 pagi, dan ibadah Paskah akan diadakan di hari Minggu, tanggal 4 April pukul 9 pagi di YouTube channel IBC. Mari siapkan diri kita untuk beribadah karena worship team sudah bersiap untuk melayani dalam ibadah hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Shalom. Pagi hari ini senang sekali kita bisa bertemu melalui media online. Pagi hari ini kita percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai kita. Dalam bentuk apapun kita datang kepada Tuhan untuk beribadah, Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. Dan pagi hari ini kita mau menyiapkan hati kita mau memuji Tuhan. Kita juga nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita dengan penuh sukacita dan kita mau mengucap syukur. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk setiap anugerah dan kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Sebentar kami mau memuji meninggikan Engkau. Biarlah sukacita dari surga, kasih dan anugerah Tuhan membawa kami boleh menikmati anugerah-Mu, menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Baik itu melalui pujian penyembahan maupun melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dan kami siap untuk memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau bangkit berdiri, kita mau masuk gerbangnya Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita punya Allah yang sungguh luar biasa dan sungguh baik buat kita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Pujian
kita. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan-Mu Tuhan. Karena Engkau layak untuk kami tinggikan dan kami sembah. Benar Kau yang terindah, benar Kau yang mulia, benar Kau yang termanis untuk hidup kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita sungguh-sungguh menghadap Tuhan. Kita sungguh-sungguh menghampiri tahtanya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kau yang terindah di dalam hidupku. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidupku Tuhan. Kau yang termanis di dalam sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allah.
Terima kasih atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami menyembah Engkau seumur hidup kami Tuhan. Kami memuliakan nama Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Yesus dengan segenap hati kami. Kami mau bawa hati kami ya Tuhan. Kami mau bawa kerinduan kami menyembah Engkau Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. ku mau memuji-Mu. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari Sabat, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai yang ke-29. Saya berikan tema firman Allah pagi ini adalah toleransi yang kebablasan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah mendengar firman Tuhan tentang gereja di Efesus. Gereja yang memiliki iman yang kuat, doktrin yang kuat, sehingga bisa menangkap nabi-nabi palsu dan mengusirnya. Tetapi segala yang dilakukannya tidak berdasarkan kasih, maka diserukan untuk bertobat. Kalau tidak, kaki dian akan diambil. Kaki dian emasnya akan diambil oleh Tuhan Yesus Kristus, yang berarti tidak akan dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya selagi masih ada di muka bumi ini. Yang kedua, kita sudah belajar tentang gereja Smyrna yang miskin tapi kaya, dan Allah menghendaki supaya mereka setia sampai mati. Kita sudah juga belajar tentang gereja Pergamus, gereja yang memiliki kualitas iman yang sangat dahsyat luar biasa, karena walaupun ada di tengah-tengah tahta iblis, mereka tetap berpegang kepada Kristus, tidak mau menyangkal nama Yesus. Tapi Tuhan mencela karena mereka tidak tahu bahwa ternyata di tengah-tengah jemaat ada jemaat-jemaat yang masih percaya pada Tuhan tapi juga berpegang pada ajaran Nikolaus, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan berpegang pada ajaran Belial. Itu sebabnya disebut sinkretisme. Kemudian pada pagi hari ini kita akan belajar gereja Tiatira, gereja yang memiliki kasih, iman, ketekunan, dan pelayanan. Bahkan pelayanannya akhir-akhir ketika menerima surat itu, pelayanannya lebih banyak. Tapi dicela oleh Tuhan sebab membiarkan wanita Isabel yang mengaku sebagai nabiah mengajar jemaat. Itu sebabnya saya katakan toleransi yang kebablasan. Itu dapat kita lihat di Wahyu pasal 2 ayat 19 dan 20 yang mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Jadi ini sangat bertentangan dengan gereja Efesus. Gereja Efesus punya iman yang kuat, yang tetapi tidak ada kasih. Gereja ini ada kasih, ada iman, tapi ada toleransi yang kebablasan, yaitu membiarkan ajaran sesat diperbolehkan mengajar di tengah jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya saya berikan tema toleransi yang kebablasan. Toleransi itu artinya menghargai atau menghormati orang lain walaupun berbeda pandangan, berbeda pendapat, bahkan berbeda keyakinan. Kita tetap menghargai dan menghormati keyakinan mereka. Karena keyakinan itu hak asasi. Namun gereja ini bukan hanya menghargai dan menghormati, tapi sudah kebablasan. Karena membiarkan wanita Isabel itu mengajar dan bahkan akhirnya menyesatkan hamba-hamba Tuhan juga. Siapa sesungguhnya wanita Isabel itu? Wanita Isabel itu ada yang menafsirkan, bahkan ada yang menafsirkan itu Lydia, yang akhirnya menjadi nabiah yang sesat. Tapi itu banyak dibantah oleh penafsir-penafsir yang lain. Ada yang mengatakan adalah
istri seorang hamba Tuhan. Jadi bukan Isabel bener di zaman Ahab gitu ya. Tetapi ajaran itu memang ada persamaan dengan ajarannya Isabel. Isabel istri Raja Ahab yang menyesatkan umat Allah pada waktu itu. Dan ternyata juga sama. Karena akhirnya justru mendorong orang-orang Kristen makan persembahan-persembahan berhala dan berbazina. Nah, Bapak Ibu, ajaran itu seperti apa sebenarnya? Mari kita lihat ajaran itu seperti apa sampai terjerumus bisa membawa ke sana itu. Bisa membawa untuk makan persembahan berhala dan berbuat zina. Mari kita lihat ayat 24 yang dikatakan, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Ini dikatakan kepada orang Kristen yang tidak mengikuti ajaran Isabel. Dan rupanya ajaran Isabel itu yaitu mempelajari seluk-beluk iblis, saudara. Seluk-beluk iblis. Mengapa? Karena Isabel mengatakan untuk bisa mengalahkan setan tidak cukup dalam nama Yesus gitu ya. Harus belajar tentang setan. Belajar seluk-beluk setan. Wow, luar biasa. Mengalami hidup seperti setan, begitu saudara ya. Wow, jadi harus belajar tentang seluk-beluk setan dan mengalami seperti setan. Nah, itu yang membuat akhirnya mereka melakukan perbuatan-perbuatan setan, yaitu makan persembahan yang sudah dipersembahkan setan tadi dan juga berbuat zina. Karena apa? Karena dewa-dewa yang mereka sembah itu sangat senang kalau pengikutnya berbuat zina, karena senang memberkati. Ya. Dan juga untuk mengalahkan dosa juga harus mengenal dosa dan mengalami dosa. Berarti harus berbuat dosa, sehingga akhirnya bisa menasihati orang yang berbuat dosa, karena kita sudah mengalami berbuat dosa. Nah, untuk itu maka wanita yang menyebut nabiah, yang mengklaim dirinya mendapat wahyu dari Tuhan itu, mendorong mereka yang sudah diajar itu untuk mengikuti ritual serikat kerja. Karena di Tiatira itu banyak sekali serikat kerja. Karena Tiatira adalah kota kecil tapi ramai, kota perdagangan. Kota yang terkenal dengan kain ungu yang mahal, yang hanya bisa dibeli dengan orang kaya, dibeli oleh orang kaya, oleh para pejabat-pejabat. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan kain ungu dan banyak serikat kerja atau serikat-serikat buruh. Dan setiap serikat kerja punya dewa yang selalu dia mengadakan ritual supaya memberkati perusahaannya. Wow, luar biasa saudara. Ritualnya makan-makan, pesta-pesta, kemudian juga pesta seks. Didorong ke sana. Dan di sanalah dengan mudah berbuat zina. Jadi mengalami berbuat dosa. Wow, saudara. Ini yang kemudian ditegur Allah. Bahkan Isabel mengajarkan, lakukanlah seperti yang dilakukan serikat kerja itu. Tetapi tetaplah sebagai orang Kristen yang setia ke gereja. Yang setia ke gereja. Dan
berbuatlah baik. Dan perbuatan baikmu harus melebihi mereka yang belum belajar seluk-beluk iblis. Wah, menantang sekali saudara ya. Terus kemudian diperingatkan oleh Allah, ditegur oleh Allah. Dan ini luar biasa saudara. Allah hanya menegur yang melakukan dosa. Mari kita lihat saudara, ayat 20. Dia menegur. Ya, pertama kali jemaat yang ditegur. Tapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Yang ditegur pertama kali adalah pasti ini pemimpin-pemimpin gereja. Karena ajaran itu bisa masuk karena diizinkan oleh pemimpin gereja. Kemudian memberi kesempatan kepada wanita Isabel untuk bertobat. Itu yang dilakukan oleh Allah. Ayat 21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Mengapa? Tuhan tahu karena orang-orang Tiatira itu melakukannya dengan kasih. Allah juga menunjukkan kasihnya, memberi kesempatan supaya wanita Isabel itu bertobat bersama pengikut-pengikutnya. Tapi mereka tidak mau, sudah keenakan di sana. Ya, mereka tidak mau. Kemudian Tuhan baru menghukum mereka karena mereka tidak bertobat. Mari kita lihat hukumannya. Yang pertama yang dihukum adalah nabiah itu dan yang berbuat zina dengan nabiah itu. Wah, rupanya saudara, kayaknya orang-orang yang berbuat dosa itu juga berbuat zina dengan nabiah itu, yang mengaku nabi itu. Dikatakan ayat yang ke-22. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan di dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dilemparkan ke ranjang ya saudara. Dikatakan di sini ya, di ranjang orang sakit, artinya dibuat menderita oleh Allah. Hidupnya itu menderita. Hidupnya itu menderita. Dan para pengikutnya dikatakan, saya ulang, lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia, yaitu dengan yang mengaku sebagai nabi tadi, perempuan itu, ku lemparkan ke dalam kesukaran besar jika tidak bertobat. Jadi dengan kata lain, Tuhan akan membuat kalau mereka tidak bertobat menderita. Mungkin penderitaan penyakit yang susah disembuhkan, hidup enggak mati enggak. Wow saudara, penderitaan seperti itu ya lebih mati daripada terus-menerus hidup menderita sakit, terus-menerus sakit. Wow, luar biasa. Itu hukumannya. Kemudian kepada pengikutnya, tadi adalah Isabel itu dan yang berbuat zina dengan Isabel. Sekarang pengikutnya dikatakan, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Anak-anaknya ini memang bisa berarti anak biologisnya akan dimatikan, anak-anaknya mati saudara. Tapi ini bisa juga anak buahnya, pengikutnya banyak akan mengalami kesukaran yang besar sampai akhirnya juga mati. Wow, luar biasa saudara, luar biasa. Tapi kemudian Allah juga memberikan hadiah kepada para pemenang. Jadi menjadi orang Kristen itu seperti pertandingan ya. Baik dari Efesus, baik itu Smyrna,
baik itu Pergamus, semua ditantang, yang menang akan mendapat hadiah. Nah, untuk jemaat di Tiatira ini, yang menang juga akan mendapat hadiah. Yang menang itu yang seperti apa? Yang menang itu, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-26 sampai 28. Dari, saya bacakan 26 lebih dahulu ya. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Jadi yang menang itu adalah yang melakukan pekerjaanku, pekerjaan Tuhan. Karena setiap orang yang dipilih Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, itu berarti dipilih oleh Tuhan, itu dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-12. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Artinya akan melakukan pekerjaan Yesus, baik pekerjaannya itu adalah berkeliling, memberitakan Injil, menyembuhkan orang-orang sakit, melenyapkan kelemahan, mengajar, dan sebagainya. Itu dipercayakan kepada orang yang menang tadi. Yang menang yaitu orang yang tak melakukan pekerjaan Tuhan sampai akhirnya. Artinya yang setia sampai mati. Jadi orang yang setia dan terus-menerus setia, itulah yang akan menang dan mendapat hadiah. Hadiahnya apa saudara? Hadiahnya yang pertama, dihadiahi untuk menguasai bangsa-bangsa. Perhatikan, dikatakan, dan barang siapa menang, ayat yang ke-26 tadi, dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Jadi walaupun tinggal sedikit saudara, tapi kalau kualitas iman, kasih, dan ketekunannya nyata, terus nyata, dan terus nyata, dinyatakan dalam pelayanannya, maka Tuhan akan mempercaya bangsa-bangsa. Artinya gereja itu akan bertumbuh kembali dengan baik, baik secara kualitas dan kuantitas. Bahkan dikatakan, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Artinya apa? Sepertinya kejam saudara, tapi makna rohaninya yaitu akan memerintah dengan kekuatan kuasa firman Tuhan yang digambarkan di tongkat besi. Bahkan kalau kita Mazmur mengatakan itu gada. Paulus juga mengatakan gada. Gadanya Allah, yaitu firman Allah, pedangnya Allah. Firman Allah, dia betul-betul akan memerintah berdasarkan firman Allah yang membuat, dikatakan, meremukkan seperti tembikar tukang periuk. Artinya yang membuat orang percaya itu memiliki hati yang hancur, hati yang remuk di hadapan Allah, hati yang betul-betul sudah hidup yang baru. Karena hati yang hancur itulah yang remuk di hadapan Allah, yaitu hati yang sungguh-sungguh mau terus bersandar kepada Tuhan. Wah, luar biasa saudara. Dan setelah itu, maka mereka ini yang setia, yaitu setia melayani dengan berdasarkan kasih, dengan iman dan ketekunan dalam pelayanannya, maka dikarunia bintang timur. Artinya apa? Artinya akan terus-menerus memiliki persekutuan dengan Tuhan yang akrab dan intim sejak di muka bumi sampai akhirnya bersama Kristus di surga. Haleluya. Marilah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita harus tetap memiliki iman yang kuat,
dan melakukan segala sesuatu berdasarkan kasih. Dan kita harus lakukan dengan tekun. Hupomus dalam bahasa aslinya itu, yaitu tekun itu tetap terus berusaha, berjuang, walaupun menghadapi tantangan apapun, tidak pernah menyangkal nama Yesus. Tidak pernah tidak taat kepada Tuhan Yesus, tidak pernah tidak taat kepada firman-firman-Nya. Jadi terus menjadi pelaku firman Tuhan, terus menjadi pelaku firman Tuhan, dan segala yang sesuatu yang dilakukan betul-betul berdasarkan kasih Tuhan. Maka saudara, dalam perjalanan pelayanan itu kita akan dipercaya untuk melayani bangsa-bangsa. Artinya banyak orang yang bertobat melalui pelayanan kita. Dan orang-orang yang bertobat itu betul-betul sampai betul-betul hatinya hancur di hadapan Allah. Artinya punya kehidupan yang penuh dengan penyerahan kepada Kristus. Sehingga hidupnya kita terus memiliki persekutuan yang intim, yang indah bersama Tuhan. Memiliki hidup yang penuh kasih, penuh sukacita, penuh damai sejahtera yang tidak sama dengan dunia. Memberi ini sampai kita dituntun Allah, dijemput Allah, ditempatkan oleh Allah di surga, karena Allah di dalam Kristus Yesus telah menyediakan tempat di surga bagi saya dan saudara. Dan ketika saya dan saudara dipanggil Tuhan, sama dengan dijemput Tuhan, dibawa ke sana, tidak mungkin tersesat. Pasti akan sampai tujuan, yaitu surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu hidup dan berkuasa dalam kehidupan anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Dan kita akan mari saya mengajak Anda untuk berdoa. Saya akan memimpin doa berkat dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan kami percaya Roh Kudus bekerja untuk semakin memantapkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan yang hamba sampaikan melalui online ini. Kami berdoa juga supaya vaksin ini bisa dengan cepat dan tahun ini bisa betul-betul selesai, sehingga kebaktian onsite pun akan bisa lebih baik lagi, walaupun kami harus bekerja keras karena ibadahnya harus lebih daripada 2 kali, mungkin harus 3 kali, karena tetap harus ada protokol kesehatan. Tapi kami berdoa supaya sungguh-sungguh vaksin ini betul-betul memberikan kekebalan untuk tidak mudah terserang COVID, baik COVID yang ada nama-nama baru sekarang ini juga. Tapi semua itu oleh karena jamahan kekuatan kuasa Allah di dalam Kristus Yesus yang memang sangat berkuasa melindungi kami dari segala sakit penyakit. Tuhan sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit, hiburkan mereka yang ada di dalam kesusahan, supaya damai sejahtera Allah yang tidak sama dengan dunia memberi itu dialami oleh mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa supaya damai sejahtera Allah, kasih Allah, kuasa Allah di dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati jemaat-Mu ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Halo keluarga IBC, semoga ibadah online hari ini bisa memberkati kita semua. Di sesi IBC Updates minggu ini, saya akan berikan beberapa informasi seputar kegiatan IBC.
Yang pertama, IBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Update terus kerohanian kita setiap pagi dengan mengakses embun sorgawi Renungan Pagi Keluarga IBC yang rilis setiap pukul 5 pagi melalui YouTube channel IBC Production atau melalui WA Group IBC. Bagi IBC Kids, jangan lupa untuk beribadah secara online setiap hari Minggu jam 8 pagi melalui YouTube channel IBC. Para orang tua diharapkan dapat mendampingi buah hatinya dalam pertumbuhan rohani melalui ibadah online ini. Persembahan dan persepuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di gereja atau melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Anda. Demikian sesi IBC Updates minggu ini. Stay healthy, stay blessed, and stay at home. God bless you.